Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Musabi Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Musabi Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Musabi Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mas Yudi, dan insyaallah malam hari ini konten video kali ini edukasi dalam video kali ini terkait salah satu pernyataan ini peramal atau anak indigo yang sekarang menjadi banyak yang diperbincangkan karena ramalannya selalu tepat, beritanya seperti itu. Beliau meramalkan, membicarakan tentang masa di tahun 2024, pergantian pemimpin Indonesia ini. Ada salah satu yang membuat saya ini sedikit tertarik ya, terkait pernyataan beliau, karena jika presiden ini yang menjadi presiden pengganti Jokowi selanjutnya akan banyak sekali pertumpahan darah, akan banyak sekali huru hara keributan. Nah, ini karena beliau ini terkenalnya ya dari dunia spiritual, peramalnya itu selalu tepat itu, dan beliau juga selalu dimintai istilahnya bekerja sama dengan kepolisian ataupun ahli forensik untuk membantu pihak kepolisian untuk istilahnya jika ditemukan jenazah tanpa identitas dan agak kesulitan, akhirnya pihak kepolisian minta bantuan kepada beliau ini yang indigo ya, terkenalnya anak indigo, dan beliau mengatakan dia bisa berkomunikasi dengan roh atau arwah orang yang meninggal, sehingga bisa cepat identitasnya diketahui gitu. Banyak beliau berbicara seperti itu, cuman kali ini pernyataan beliau yang membuat saya penasaran terkait 2004 ke depan itu akan banyak sekali huru hara dan pertumpahan darah jika presiden ini yang menjadi pemimpinnya. Nah, presiden ini kan belum tahu siapanya dan kenapa bisa seperti itu, dan apa benar akan terjadi seperti itu. Kali ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait ramalan beliau yang menurut saya bisa menunjukkan ini ya 2024 nanti. Insya Allah kita coba hadirkan salah satu sosok gaib yang dulu pernah kita muslimkan, yang pernah asik kita bicara juga, nanti untuk coba apakah memang keadaan kedepannya akan genting, akan darurat, apakah seperti itu atau bagaimana. Nanti kita coba hadirkan sosok gaib yang sudah muslim akan menjelaskan tentang hal ramalan tersebut. Untuk sedulur pada Musabi Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dalam bahasa jin harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja Mas Yudi, sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya nyawanya saya juga tempat ini juga orang-orang di sekitar ini juga tidak ada efek dan motivasi sekali. Gerbang itu terbuka sementara waktu saat tidak bisa masuk. Jika ada penyusup, otomatis akan mudah. Jika penyusup, otomatis akan masuk. Dan si guru kami sang yang bercahaya nyawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan sang yang bercahaya nirwana. Bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang dulu pernah kami muslimkan, yang sudah menjadi pengikut sang yang bercahaya nirwana. Saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator. Energinya menyesuaikan dengan jasad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melukai jasad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyusup semuanya hancur. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Kalau boleh tahu, siapa ini yang diizinkan hadir? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak atas pertolongannya dan penontonannya. Subhanallah, kami hanya sebagai wasilah saja. Kalau boleh tahu, siapa ini? Saya yang bernama Nur Komarudin. Oh, alhamdulillah. Iya. Kangen dong, Mbah? Ya, sama-sama. Iya, subhanallah. Iya. Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih dipertemukan dengan kalian. Iya, ini. Saya juga ingin sekali mengucapkan terima kasih. Saat ini tingkatan saya pun sudah mulai meningkat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada kalian semua. Iya, sama-sama, Mbah. Mbah Nur ya, Mbah? Kok wajahnya itu cerah gitu? Ya, ini adalah kebahagiaan saya. Ungkapan rasa bahagia saya ungkapkan dari wajah ini yang berseri-seri. Alhamdulillah, Mbah Nur Komarudin, kita ditakdirkan oleh Allah bertemu lagi di sini, walaupun dengan situasi yang berbeda ya, Mbah. Ya, ini adalah takdir dari Allah. Tanpa izinnya kita tidak akan dipertemukan. Iya, benar. Semuanya tidak ada yang kebetulan, Mbah. Ya. Kalau boleh tahu, Mbah Komar ini tadi waktu mau dihadirkan di sini lagi di mana, Mbah? Di tempat saya yang baru. Di mana itu? Saya tidak mau menyebutkan di mana, tapi saya sudah berada di alam langit. Oh, di alam langit? Ya. Oh sih, iya. Mbah Komar, boleh sedikit cerita tentang alam langit itu seperti apa, Mbah? Kehidupannya sama. Sama? Sama. Seperti kita yang ada di dunia ini. Tapi di sana agak lebih bersih, jernih, dan murni dari unsur-unsur atau hal-hal yang penuh dengan negatif. Dari kejelekan, keburukan, kemaksiatan itu tidak ada. Ya, karena kami sudah melihat dengan nyata, dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah. Dan di sana pun penghuninya tentunya bukan orang sembarangan, seperti itu. Oh, maksudnya penghuni langit juga ada golongan manusia maksudnya? Ya, dari bangsa Ruh. Oh, Bang, tadi nanya masalah langit. Ini Mbah Komar ternyata berada di langit, bercerita tentang langit. Mbah Komar sudah sampai langit. Ya, alhamdulillah. Langit
berapa? Saya tidak mau menyebutkannya. Oh, nggak mau menyebutkan langitnya. Cuman kalau berarti kondisi makhluk yang tinggal di langit itu ada golongan bangsa ruh manusia. Ada. Ada. Ya, Makannya sih Mbak, makan, minum semuanya, cara ibadahnya ya sama. Berzikir pun caranya sama. itu sama. Seperti biasa. Seperti sama yang kita lakukan ini. Iya, sama seperti itu. Hanya di sana prosesnya lebih mudah untuk mencari makanan, minum dan sebagainya itu lebih mudah untuk hal-hal yang demikian. Lebih mudah. Tidak seperti kita waktu hidup di dunia, kita harus bekerja keras. Ya, yang seperti kalian alami ini. Oh, apa makanan di sana itu? Sudah disiapkan. Oh, Katanya kalau Sesuai udah dengan- nyampe langit dapat hadiah bidadari. Oh, Kalau oh. punya langit. apa di sana ada bidadari juga Mbak Komar? Ya, kalau sudah sampai surga ya iya. Sampai surga. Langit sama surga beda Mbak? Ya kan, ya surga itu di langit. Surga itu di Tapi yang di langit belum tentu di surga. Seperti itu. Ya, surga. kalau sudah sampai tahapan surga ya pasti dia dilayani oleh bidadari. Kalau yang di langit tapi bukan di surga, itu siapa yang melayani Mbak? Kalau yang belum sampai surga, Iya. ya dia cukup dengan berniat saja, Berniat. meniatkan saja. Tahu Apa yang menjadi keinginan itu ada. Oh, Seperti itu. Seumpama saya pengen kopi, tiba-tiba ada kopi gitu. Iya, seperti itu. Nggak perlu masak air gitu. Nggak perlu, tidak perlu. Karena itu proses di dunia. Iya, saya kira sama gitu kayak manusia hidup di dunia. Masak bikin kopi, masak air. Iya, 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 iya. Tapi kalau di sana apa ada siang ada malam, Mbak? Sama. Sama. Ya, tidak ada siang dan tidak ada malam, sama. Oh, tidak ada siang, tidak ada malam. Ya. Dan selalu cerah. Selalu cerah. Ya. Iya, iya, iya. Mbah Komar, kayak saya kan belum pernah melihat alam-alam, apalagi alam yang Mbah Komar sekarang singgahi, alam langit. Apa setiap orang ataupun ruh yang mungkin yang dikatakan Mbah Komar itu ruh, atau kami tidak tahu apa itu adalah orang yang dulu pernah hidup di dunia. Coba diulangi pertanyaannya. Oh ya, Mbah Komar kan sekarang ada di langit Ya, dan Mbah Komar dulu hidup di dunia. ya. Apa penghuninya semuanya sama seperti Mbah Komar yang pernah hidup di dunia, atau dari kalangan bangsa jin juga ada? Tuh. Ya karena ya sama, bangsa jin dan golongan kita itu sama. Ada diciptakan untuk ibadah. Pastinya kalau dia memiliki nilai-nilai ibadah yang baik, pastinya pun sama seperti kita, ditempatkan pada posisi yang sama, tidak ada bedanya. Itu semua bergantung dari tingkatan masing-masing. Iya, iya. Untuk mencapai surga itu harus melewati langit berapa? Ya, tahu nggak Mbah Komar, kalau manusia yang meninggal, kok harusnya kan orang manusia yang meninggal kan ada di alam barzah, alam kubur, neraka apa disiksa atau apa? Oh, setahu kami ya Mbak, yang mungkin manusia yang kekurangan ilmu dari mengaji gitu, orang yang meninggal itu ya kembali ke ini apa? Melewati alam barzah dulu. Iya, apa seperti itu prosesnya Mbak? Jadi setelah kita meninggal, Iya. sebagaimana pada umumnya manusia,
apa? Ya. Apa itu tidak boleh dibicarakan? Bukan itu, penjelasannya memang agak rumit. Iya, Ya. iya. Manusia itu meninggal itu tidak semudah ke alam kubur, itu tidak semudah membalikan tangan, apalagi ke alam langit. Apalagi Masih kalau perlu mandi. proses di situ. Ya. Tapi secara singkatnya, Heeh. kehidupan setelah meninggal itu ada yang dinamakan alam kubur. Iya. Di situ kita mendapatkan pertanyaan Iya. dari kedua malaikat, Mungkar dan nakir. Munkar Nakir, Terus? dan hanya siksaan saja. Oh. Sementara bagi yang tidak disiksa, Heeh. dia berada di alam langit yang dinamakan alam barzah. Seperti itu. Belum masuk surga, Mbah. Ya tergantung tingkatannya. Ya. Saya tidak bisa menyebutkan Iya. surga itu langit keberapa karena takut terjadi kesimpang siuran. Iya, ini aja saya juga takut, Mbah, sebenarnya, Mbah. Ya. Mbah menjelaskan ini, takutnya kan ini kan berbeda, maksudnya dari pemahaman tentang dasar-dasar hukum Islam ya, yang selama ini kita pelajari agak sedikit berbeda. Cuman Mbah Komar ini dia dari alam sana ya bercerita ya. Ya saya tidak tahu kebenarannya. Tetap saya kembalikan kepada Allah ya, Mbah. Ya. Tapi saya ingin mendengarkan cerita Mbah Komar ini yang Karena Pak Komar udah di atas yang ngalamin sendiri. Jadi saya pengen pengen tahu gitu kehidupan di sana. Tapi semoga aja tidak salah paham ya. Tidak membuat istilahnya menyalahkan atau membenarkan ya, Mbah. Ya di sana ya, pada umumnya manusia lah gitu. Kita pun membutuhkan makan dan lain sebagainya, ya sama seperti itu. Hanya saja fasilitas itu mudah kita dapati tanpa harus bekerja, ya, mencari nafkah ke sana ke sini tanpa seperti itu. Di sana itu kita hanya zikrullah, mengingat Allah sesuai dengan kurun zamannya atau waktu masing-masing. Kurun sesuai dengan zaman masa. Iya, sekarang kita semua berada di dalam akhir zaman, ya seperti itu. Terus? Dan setiap akhir zaman itu kan berzikir itu ada pemimpinnya masing-masing. Iya. Pastinya kita tahu pembimbing dari berzikir adalah mursyid. Nah, disesuaikan dengan mursyid masing-masing saat itu. Ya kalau kita sekarang akhir zaman ya mursyidnya pun seperti itu. Cara berzikirnya seperti itu, sama. Seperti kalian. Hanya waktunya agak lebih lama di sana itu. Waktunya agak lebih lama. Iya, lebih lama. Karena waktu dunia itu adalah waktu yang paling singkat itu ya di sini. Di kehidupan nyata ini. Ya. ciri-ciri mursyid versi gaibnya itu, cara mencari mursyid untuk manusia Iya. itu gimana tuh? Ya, Mbah Komar. Tadi Mbah Komar menyebutkan tentang mursyid. Sulit. Secara zahir itu sangat sulit sekali kita mencari. Orang pencarian itu ada yang ketemu dan tidak tetap. Itu dikembalikan semuanya itu kepada haknya Allah yang memberikan petunjuk Iya sih. bagi orang pencari itu. Kalau Allah menginginkan, maka dia akan bertemu, dan itulah dia yang diberi petunjuk. Tapi kalau tidak ya tidak. Walaupun dia bersikeras untuk mencarinya, maka bagi mereka yang sudah diberi petunjuk dan bertemu dengan mursyid, Bersyukur ya, Mbah. berpeganglah teguh Iya. pada ajaran-ajaran yang sudah disampaikan, penuh dengan keistiqomahan,
Insya Allah. dan perlu dengan perjuangan serta pengorbanan, karena semua itu nantinya akan kita rasakan sendiri, baik tatkala kita masih hidup maupun sudah berpindah alam. Insya Allah, Mbah. Ya. Tapi kadang banyak di Indonesia ini terutama banyak mursyid, Mbah. Katanya mursyid itu janggutnya panjang, jubahnya besar, seperti itu, cara menandainya seperti itu apa enggak? Ya mungkin salah satu mursyid bisa seperti itu, tapi Janggutnya tidak panjang, ya? tidak semestinya mursyid itu seperti itu. Ya. Apakah mursyid itu, aduh jangan terlalu ke sana, salah, aku takut salah tuh Mbah ini, karena di Indonesia banyak sekali mursyid. Tapi kalau menurut Mbah Komar, apakah semua mursyid itu sesuai dengan ini, atau ada yang palsu, atau ada yang asli lah, udah gitu aja. Ya kalau mursyid itu ya mursyid, tidak ada yang palsu atau tidak ada yang asli. Kalau yang mengaku-ngaku ya bukan mursyid namanya. Mursyid itu ya mursyid. Tapi ada yang mengaku-ngaku mursyid lah. Ya namanya kan mengaku-ngaku, berarti bukan mursyid. Oh iya benar. Dan hanya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah lah yang mendapatkan dan yang dapat menemui dari mursyid itu. Ya sulit. Ya, itu hanya kehendak Allah saja. Makanya kita mesti bersyukur apabila kita menemukan seorang mursyid. Mursyid yang sejati. Ya, sesungguh-sungguhnya mursyid. Iya, subhanallah. Iya Mbah Komar. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kami tanyakan tentang tempat tinggal Mbah Komar di sana dan penjelasan tentang mursyid ini. Cuman nanti kita bahas lain waktu ya Mbah. Tidak apa-apa. Cuman ini ada sesuatu yang membuat kami, khususnya manusia di saat ini, terkait ada salah satu sosok, mungkin kalau kami bilang orang yang memiliki kelebihan atau dia bisa melihat masa depan atau meramalkan sesuatu, dan ramalan ini sering terjadi sesuai dengan prediksinya beliau, dan beliau terakhir mengatakan akan adanya pertumpahan darah, huru hara yang besar di saat nanti setelah pergantian pemimpin presiden Indonesia. Apa Mbah Komar mau menanggapi tentang hal itu, Mbah? Tentang pendapat ataupun ramalan ini? Tapi kalau nggak mau menanggapi tidak apa-apa, Mbah. Ya mungkin saya hanya memberikan satu masukan saja. Oh ya, terima kasih Mbah. Apa itu Mbah? Tidak penting bagi kita untuk mengetahui masa depan itu. Karena itu memang sudah akan terjadi. Kalau ya terjadi, ya terjadilah. Andai kata kita mengetahui kejadian di masa depan itu seperti itu, misalkan, apakah akan merubah diri kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu. Seperti kasus-kasus yang terjadi pada saat ini di dunia nyata ini. Ya, itu gimana itu Mbak? Ya mereka mengetahui sekarang sudah akhir zaman. Ya. Yang tidak mengetahui juga ada. Tapi banyak yang mengetahui. Banyak yang mengetahui. Tapi apa yang mereka persiapkan? Bukannya keimanan dan ketakwaan yang ditingkatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Malah justru sebaliknya, dunia lagi yang dikumpulkan. Allahu Akbar. Yang ditakutkannya kehilangan keduniawian. Astagfirullahaladzim. Lantas buat apa?
apa kita tahu akan masa depan akan terjadi begini. Benar. Iya benar-benar. Percuma ya, walaupun tahu masa depan mau seperti ini terus jadi seperti ini, akhir zaman, pemimpin akhir zaman. Percuma. Kalau masih aja seperti itu. Apalagi kita itu ya, tahu atau dapat berita dari orang-orang yang menyesatkan. Ya ikutlah kita jadi golongannya. Astagfirullah. Ikut tersesat atau Mbah? Tanpa disadari sudah banyak yang terjadi. Karena ini adalah fitnah tuh Dajjal itu. Hati-hati. Sudahlah kita berjalan sesuai dengan takdir kita masing-masing. Yang penting kita mendekatkan diri selalu. Baik pagi, siang, sore, malam. Setiap saat. Kapan saja, di mana saja kita ingat Allah di hati kita itu. Iya. Seperti yang sudah diajarkan. Iya, Mbah. Jangan sampai lepas itu. Hanya itu saja. Iya. Kadang kayak saya pribadi mungkin manusia yang masih penuh dengan kelalaian, loh, Mbah. Kadang ada kejadian apa, lupa. Ya, itu kan sudah sifat manusia. Begitu. Dulu juga saya begitu kok. Ya kan. Makanya ya dari bawah ya meningkat ya karena proses, semua itu butuh proses. Ya, semuanya butuh proses karena itu adalah keadilan yang Allah berikan kepada makhluknya. Harus melalui proses. Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Ini kita sebagai makhluk pengennya cepat, secepat kilat kalau bisa. Serba instan gitu ya. Iya, zaman sekarang bilang instan kalau zaman sekarang. Kalau di manusia mie, Mbak. Oh iya, ini saya tahu itu. Tahu ya, Mbah? Tahu. Bahasa instan sudah ada dulu ya, Mbah? Enggak, belum ada, baru sekarang ini aja. Tapi kan saya juga kan waktu itu menerima tugas juga untuk membimbing seseorang. Itu ya sudah kalian ketahui lah seperti itu. Iya. Jadi paham tentang bahasa-bahasa modern saat ini. Iya. Instan katanya. Jadi kalau kita membimbing saja tidak paham begini ya bisa ketipu, kita juga sama begitu. Tipu manusia. Ya iya gitu. Karena bisikan-bisikan itu ya banyak itu dari golongan yang goib ada, ya manusia ada. Ya kita ketipu kalau tidak tahu. Makanya kita pun jadi tahu seperti itu. Tapi harus ketipu dulu ya, Mbah, baru tahu gitu ya. Jangan sampai. Kita harus pelajari dulu. Harus pelajari dulu ya. Iya. Harus waspada ya. Waspada, iya, jangan ketipu dulu. Kalau bisa seperti itu. Ya kalau tidak bisa, ya kalau memang sudah ketipu dulu, ya ketipu dulu. Kemudian baik ya itu juga tidak apa-apa. Iya, yang karena penting semua perlu kebaik. proses. Iya. Ya, perjalanan kita itu tidak akan langsung saja, semuanya perlu proses. Bahkan junjungan kita itu yang kita cintai seperti Rasulullah SAW dan juga pemimpin akhir zaman. Proses mereka juga sama ya. Ya sama. Bahkan lebih berat kan. Ya, saya sendiri pun kalau suruh jalan apa yang beliau jalan itu sulit, belum tentu sanggup. Ya yang penting bagi kita istiqomah saja. Iya, Mbak, benar. Yang penting kita istiqomah dimanapun berada, sebisa mungkin kita menebarkan kebaikan ya, Mbak. Iya, betul. Membantu orang, menolong orang dengan ikhlas, jangan sampai minta imbalan. Ya. Iya. Berarti Mbak Komar, apa Mbak Komar sering turun ke bumi? Pernah nggak turun ke bumi? Ya waktu itu ya memang saya itu masih tingkatan di bawah, saya harus kerja keras. Iya, saya harus kerja keras. Karena saya harus membimbing sampai pada tujuan yang ditentukan itu. Membimbing manusia maksudnya?
Ya seperti kalian ketahui lah. Iya. Berarti manusia itu tugasnya udah selesai, Mbak Komar baru naik ke atas. Ya, Allahu Akbar. Tapi walau begitu kita kan manusia juga punya perasaan. Iya benar. Ya tetap kita pantau juga. Gitu. Tetap dilihat Ya, itu ya. rasa kangen juga. Karena kan waktu itu juga saya bukan sebentar mengantarnya itu. Lama. Bukan sehari 2 hari atau setahun 2 tahun Kan itu. udah di atas, melewati kayangan berarti. Ya lewat kayangan. sudah. Ya sebetulnya sebelum meningkat itu pun saya sudah Melewati kayangan. melewat. Berarti Mungkin Mas Agung mau diajak jalan-jalan ke kayangan bisa lihat. iya Mbak Komar. Insya Allah. Berarti Kalau sudah saatnya akan bisa. Iya, Ketemu kita juga. Nah, Nanti kita sekarang belum bisa. iya. ya sabar saja. Semua kan butuh proses. Iya. Kamu juga butuh proses. Iya. Ini juga butuh Untuk jadi proses. kupu-kupu indah itu berarti harus jadi ulat, Ya, iya. kepompong, baru kupu-kupu ya. Ya seperti Berarti itu. Mbak Komar, alam kayangan itu di bawah langit maksudnya. Ya di bawah langit alam kayangan itu. Mungkin bisa diajak sebentar jalan-jalan. Mas. Bukan tugas saya. Bukan tugasnya. Masing-masing ada tugas Harus ada izin masing-masing. juga ya. Ya iya loh. Nanti aku dibawa ke sana nggak bisa balik. Itu bahaya tuh. Kalau Mbak. di alam nyata kita mau ke negara lain ada aja harus izin. Iya, paspor segala macam. Nah itu seperti itu. Oh iya. Apalagi ke alam sana ya Paspornya ya. lebih Sama ketat. berarti. Oh, iya. Bisa ke atas nggak bisa Seperti balik. itu. Repot tuh Bang. Aduh Mbak Komar, ya alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih Mbak Komar sudah mau datang ke sini, sudah mau bercerita. Saya sedikit terharu Mbak Komar tentang perjalanan Mbak Komar sampai saat ini, dan di titik ini manusia yang dibimbing sudah sampai di titik ini juga. Dan yang mungkin saya tidak bisa berkata apa-apa kepada Mbak Komar dan semuanya lah. Luar biasa perjuangannya Mbak Komar. Mungkin apa Mbak Komar mau memberikan nasihat untuk kami yang ada di sini? Ya baiklah. Iya. Karena kita kan sesama hambanya Allah ya. Karena itu saja saya mau menasihati. Iya, Ya, alhamdulillah. karena alasan itu. Iya. Ya. Gimana Mbak? Ya kita di sini sama-samalah. Terutama keimanan dan ketakwaan kita itu kita harus lebih ditingkatkan lagi. Iya. Amalia kita istiqomahkan. Iya, insya Allah. Nanti dengan sendirinya keimanan dan ketakwaan kita itu akan meningkat juga. Walaupun penuh dengan tantangan, ujian. Itu mesti dan harus. Ujian. Ya, karena untuk mengokohkan keimanan ketakwaan kita itu biar kuat. Sehingga kita benar-benar berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ujian ini atau Mbak Komar, kadang yang sering gagalnya Mbak Komar. Itu sudah sunatullah. Sudah dari sananya tidak bisa dirubah, harus diuji terlebih dahulu. Kan di Al-Qur'annya juga ada. Iya, Tuh. iya. Tetap harus diuji atau Mbak ya? Ya tetap harus diuji supaya naik tingkatan, naik kelas. Seperti itu. Walaupun terseok-seok perjalanan kita nih kayak ini terseok-seok terus. Terseok-seok terus bikin saya mumet. Terseok-seok itu Ini Perjalanan kehidupan. Ya. terseok-seok Terombang-ambing sana kemari sana kemari seperti itu. belangsak. Oh iya. Ya susah payah lah gitu cara ininya. Iya. Ya tetap ya, Tetap, ya. kita harus terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya seperti itu. Dan kalian itu pun sama masing-masing itu Iya. benar. sama gitu. Iya, sama. Ada Terseok-seok juga atau Iya. kita sama kan. Kadang merangkak. dan pendamping kalian pun tetap siap selalu. Iya, alhamdulillah. Seperti itu. Iya. Ya
Alhamdulillah. Ya di sini pun ada pendamping-pendamping itu. Ya Ada ya, Mbak? iya, kita saling mengenal juga. Kalau kita kenal ya dengan pendamping itu kita saling mengenal juga, sudah biasa seperti itu. Iya. Saya nggak tahu itu, Mbak. Ya sering-sering lah Mbak Komar main ke sama Iya, Mbak, kita. boleh, Mbak. Nanti seumpama saya kangen lagi, saya coba komunikasi sama Mbah Komar lagi, atau apa Mbah Komar bersedia. Ya, silakan. Kalau nama saya itu Nur Komarudin. Oh, Nur Komarudin. Udah ada cahaya sekarang. Nur itu kan cahaya Memang ya Pak. sebelumnya juga seperti Nur Komarudin. Sebelumnya juga Nur Komarudin. Mbah Iya. Nur. Ya. Apa saya panggilnya Mbah Nur aja? Ya silakan apa saja. Iya, Itu Mbah Nur. tidak jadi masalah bagi saya. Mbah Nur Komar, Mbah Komar juga bisa ya. Iya. Ya, silakan. Oh, bagus semua. Iya. Ya nanti kalau kami ingin ngobrol lagi, nanti semoga Mbah Komar tidak merasa terganggu, Mbah Komar. Ya semoga saja diizinkan oleh beliau. Ya. Mbah Komar datang ke sini lagi karena kangen, dan Mbah Komar banyak banget ilmunya, wawasannya, ujangannya. Tentang alam langit, alam kayangan, kami juga pengen dengar ceritanya, Mbah. Ya karena memang saya dulu itu Iya. ya, saya tidak bisa menyebutkan zaman apa itu gitu, kerajaan apa, saya tidak mau menyebutkannya. Di zaman kerajaan intinya. Ya saya adalah penasehat. Oh. Ya, Pernah saya Mbak ya Komar. resi itu resi. Resi, Kalau ya. sekarang disebut zaman sekarang itu kiai, seperti itu. Oh. Saya bertapa juga. Setelah itu saya bertapa. Setelah tugas dari kerajaan, kemudian saya bertapa. Seperti itu prosesnya dulu itu. Oh, iya. Sama ya, Mbak, proses ya, Mbak. Ya semua perlu proses. Iya. Ada yang mau tanya Apa lagi? yang boleh bertanya, bahkan hidupnya zaman kerajaan. Orang kerajaan itu kan sering katanya hilang dari dunia nyata itu. Oh, apa? muksa. Muksa itu memang ada Bang Komar. Iya, Mbak. Iya, karena energi yang dihasilkan oleh orang tersebut itu tinggi sehingga dapat menembus dimensi lain. Oh, tapi masih hidup itu, Mbak. Ya Sejak- masih. ya? Cuma dihilangkan. Tapi banyak yang tersesat. Oh, Banyak yang tersesat. Ya, Tersesatnya gimana, Mbak, kalau seperti itu? ya tersesat itu, ya banyak yang tersesat itu diambil sama itu. Diambil sama siapa? Ya para iblis itu menjadi siluman. karena udah masuk dimensi lain. Iya, seperti itu. Sedangkan jasadnya gimana, Mbah? Itu hilang masuk ke dimensi lain dengan Jasadnya ya bukan jasad, jasad ya runtuh, jasad itu hancur, gitu. Ditelan oleh kurun waktu dan zaman. Iya, iya, iya. Karena mereka yang bermoksa itu ya tersembunyi, tempatnya tidak banyak orang diketahui. Ya kalau orang tahu ya bagaimana bisa moksa toh? Orang betapa begini betapa. Iya. Saya kan kenapa sampai sekarang begini? Ya karena saya terus begini bertapa. Jadi saya begini. Jadi moksa itu artinya menghilangkan diri ya. Ya kalau sekarang itu sudah terkenal ya sama dengan Logo Sukmo itu. Oh. Itu, tapi itu moksa itu kan tahapannya ya tergantung tingkatannya lah Iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, gitu. Oh, ya Allah. Banyak di Indonesia itu orang moksa. Oh, Indonesia itu ya tempatnya ya di tempatnya. sini. Cuman di Indonesia? Ya, Manusia yang ada muksa itu atau yang ya ada lagi? yang mendekati Indonesia itu yang sama kayak kita ini seperti itu. Rasnya atau kulitnya itu, nah itu. Mungkin ada DNA-nya seperti Ya kita. masih turun temurun dari sananya dulu gitu, seperti iya. itu. Oh, Akbar, subhanallah. Ya, Mbak Komar.
Terima kasih sekali lagi. Sebenarnya pengen ngobrol lebih lama, cuman saya takut mengganggu Mbah Komar juga. Ini juga sudah wayahnya yang punya jasad mau melakukan zikir rutinan. Ya. Iya. Semoga semuanya istiqomah. Amin ya Allah. Terima kasih Mbah Komar atas doanya. Mungkin udah ada lagi Mbah Komar wejangan untuk kami, Mbak? Ya, sudah cukup saja lah Sudah seperti itu. cukup aja ya, Mbak. Iya. Ya, alhamdulillah semoga kami semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekkan nasihat wejangan dari Mbah Komar, Mbak. Bukan hanya didengar saja tapi bisa sampai dipraktekkan. Harus. Insya Allah, Mbak. Walaupun wejangan itu dari Mbah Komar, tapi sejatinya kita menjalankan karena Allah ya, Mbak. Ya, semuanya itu kita itu hanya mampu membimbing saja. Oh ya. Kalianlah yang mengerjakannya, sebetulnya seperti itu. Iya benar. Ini harus kalian benar-benar pahami. Jangan sampai Ya jangan sampai kita itu terlena gitu. Ya, terlena bahkan mengandalkan kita gitu. Iya, ya, benar. seperti kan mengandalkan kita. Wah, saya punya Ini. pembimbing atau leluhur seperti itu. Akhirnya ya disusupilah. iblis. Nah itu. Oh iya, astagfirullah. Kadang ya ruwet-ruwet juga kalau permasalahan gaib ini. Iya, sudah jadi pikirkan yang membimbing itu, yang pembimbing atau lurid jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan, Karena ya. kita pun tahu, Iya, gitu. benar. Kita pun ingin sekali karena kita pun kerjanya seperti itu, gitu. Supaya kita mendapatkan yang lebih baik lagi. Iya, tugas lah ya, Pak. Iya, tidak dipikirkan, tidak dicari juga, gitu. Sudah ada. Otomatis sudah gitu. Iya, Yang benar. penting kalian itu sekuat tenaga kerahkan semuanya agar kita istiqomah. Oh, insya Allah. Nah, seperti itu. Iya. Kalian sendirilah yang punya hak itu. Sebetulnya seperti itu. Kita hanya membimbing saja. Iya. Ingat itu. Jangan sampai lupa ya. Iya, insya Allah, Mbak Komar. Terima kasih ya, Mbak Komar. Terima kasih atas pengingatnya. Semoga kami tidak salah memahami ya, Mbak, Ya. tentang itu semuanya. Alhamdulillah. Ya, Mbak Komar, terima kasih. Mohon maaf kalau saya tidak sopan ataupun dengan cara tempat kami tidak sopan. Saya mohon maaf sekali lagi, Mbak Komar. Ya, monggo silakan, Mbak Komar. Baiklah, sekarang saya permisi dulu kepada Iya. semuanya. Monggo silakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Iya, kepada sama-sama, Mbak semuanya. Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Allahu Akbar. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita kembalikan semuanya kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari sisi gaib tadi, sosok gaib tadi Mbah Komar ya. Begitu ini ya, sedikit luar biasa, bukan sedikit tapi luar biasa ya, tentang alam kayangan, alam. Nah, ini membuat saya penasaran semakin jauh ini. Insya Allah kita akan coba, Bahas lagi. kita akan coba cari sampai memahami, benar-benar memahami tentang alam kayangan, alam langit, kehidupan orang setelah meninggal, dan juga tadi itu teguran buat kami terkait masa yang akan datang. Sebenarnya buat apa pesannya Mbah Komar tadi itu? Buat apa kita mengetahui tentang masa yang akan datang kalau Tidak dipersiapkan. tidak untuk mempersiapkan? Buat apa banyak orang yang mengetahui tentang akhir zaman saat ini, pemimpin akhir zaman sudah ini, tapi kita masih terlena oleh dunia. Buat apa? Mendingan gak usah tahu. Lebih baik kita persiapkan dari saat ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita, itu lebih penting, kata Mbah Komar seperti itu. Tapi ya memang benar seperti itu. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, bisa dipetik hikmahnya, dan sekali lagi bukan menyalahkan atau membenarkan suatu golongan ataupun suatu individu. Ini hanya sebagai ibrah atau wawasan saja agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.